Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes karakteristik pribadi rahasia menjawab soal TKP. Namun sebelum itu mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kunci sukses SKD adalah kuasai teks dan pahami konteks. Jadi tonton video ini sampai tuntas ya. Soal pertama, malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan malam bersama. Salah satu di antaranya menggunakan ponsel untuk menjelajahi teknologi informasi pada ponselnya, seperti WhatsApp, Line, Twitter, atau Instagram. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas adalah A. Membiarkannya karena itu suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. B. Melanjutkan makan dan berbincang makan dengan anggota keluarga lainnya. C. Menasehatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan ponsel. D. Menarik ponselnya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. E. Menanyakan alasannya menggunakan ponsel tersebut dan mengingatkan untuk mematikan ponselnya. Soal ini akan menjebak kita pada ilustrasi kita sebagai anggota keluarga. Ya, kalau kita sebagai anggota keluarga dan kita terjebak pada ilustrasi tersebut, maka jawabannya adalah mungkin yang C, D, atau E. Menasihati pada saat makan untuk tidak menggunakan ponsel, atau menarik ponselnya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. Atau menanyakan alasannya menggunakan ponsel tersebut dan mengingatkan untuk mematikan ponselnya. Tapi dalam konteks ini, soal ini dibuat untuk seorang PNS atau ASN, ya. Nah, sehingga ilustrasi ini tidak bisa kita simpulkan sebagai ilustrasi yang sesuai dalam artian dalam kondisi yang real sebenarnya. Ya, sebenarnya itu maksudnya ya memang dalam anggota keluarga berkumpul untuk makan malam. Tapi dalam konteks, nah ini makanya di awal saya katakan bahwa untuk soal CPNS ini, SKD ini, kuasai teks dan pahami konteks. Ini kan soal dibuat untuk konteksnya adalah seorang ASN, PNS. Seorang ASN atau PNS mungkin akan memiliki waktu ketika berkumpul dengan teman-temannya yang lain, ya, dalam suatu tempat kerja atau lingkungan kerja lah. Entah itu makan siang, ataupun mungkin ada suatu kegiatan lah ya yang makan malam. Dan untuk menggunakan ponsel menjelajahi teknologi informasi dalam konteks kita sebagai seorang ASN itu merupakan suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan kerja di dunia maya, ya. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang A. Jadi untuk soal ini kita harus memahami bahwa setiap soal di SKD, meskipun itu berbicara tentang keluarga, tentang rekan di luar, tapi sebenarnya untuk mengetahui bagaimana pemahaman kita ketika menjadi seorang ASN. Makanya soal-soal ini kan soal-soal tipe HOTS ya, High Order Thinking Skill, sehingga dibutuhkan kesesuaian kita dalam menjawab soal. Nah, oke, jadi jawabannya yang A ya, yang tadi. Yang B ini 4 poin melanjutkan makan. Nah, ini juga tidak mempermasalahkan kan. Kemudian yang C menasehatinya saja. Yang D 1 poin menarik ponselnya, ini sesuatu yang tidak bagus ya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. Ini kita juga tidak tahu kita posisinya sebagai apa di dalam konteks itu, apakah sebagai atasan atau bawahan, atau di dalam cerita ini kan sebagai seorang anak atau yang lainnya, misalkan ayah atau ibu. Jadi ini kecil ya. Yang E juga menanyakan alasannya menggunakan ponsel, ini juga tidak relevan. Jadi dalam konteks sebagai ASN makan bersama, kemudian salah satu diantaranya menggunakan teknologi informasi, itu sesuatu yang biasa, lumrah lah ya, wajar dalam rangka bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Oke, jadi itu jawabannya. Sekali lagi untuk soal-soal CPNS ya, kawan-kawan harus menunjukkan kesesuaian antara prinsip
yang dimiliki oleh kawan-kawan sekalian dalam situasi-situasi yang sama dan berbeda. Ya, ini kan situasinya berbeda nih, makan malam. Tapi sebenarnya makan malam bersama anggota keluarga. Tapi sebenarnya ini untuk mengetahui bagaimana kita dalam konteks tertentu yang mungkin juga akan sama jawabannya, sehingga ini dikecoh dengan anggota keluarga. Kalau dalam konteks yang lain, misalkan jawaban untuk anggota keluarga saja ya, bukan soal CPNS, ya benar jawabannya yang antara 3 ini yang terbaik. Tapi kan kita harus tahu juga konteks soal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita sebagai seorang PNS. Jadi hati-hati kembali untuk soal-soal seperti ini. Berikutnya, rekan kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengumpulkan pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi semua anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat, sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengumpulkan setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda. Ini saya jelaskan dulu ya, ini soalnya sebenarnya mengumpulkan tugas, tapi tugasnya itu dikolektifkan, dikumpulkan di satu orang, dan satu orang itu nanti akan menyerahkan tugas itu kan. Oke, jadi itu konteksnya. Jawabannya A, mendengarkan saja rekan Anda dimarahi, setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. B, minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. C, mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. D, mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. E, mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghibur rekan yang dimarahi atasan. Jawaban yang paling baik adalah tentu yang ini, mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Karena kan ini kolektif, sementara tim kita juga kan terlambat, Anda juga terlambat. Jadi ya harus mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga ikut berkontribusi pada masalah tersebut. Ini kejujuran ya, integritas lah juga termasuk dalamnya. Jadi kita harus memiliki tanggung jawab untuk berkata jujur ya, sehingga masalah itu bukan ditanggung oleh satu orang, tapi yang lain juga yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk menanggung resikonya atau dimarahi. Jadi itu yang penting ya. Yang A itu hanya 1 poin karena mendengarkan saja rekan Anda dimarahi, padahal jelas ya itu juga karena kesalahan kita juga. Yang C 3 poin. Mohon maaf, yang B 3 poin, minta maaf kepada teman karena keterlambatan. Oke. Kemudian tadi C ya 5 poin, yang D 4 poin, mengakui kesalahan pada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ini cukup oke lah ya, karena mengakui kesalahannya dengan teman dan berjanji tidak mengulanginya lagi agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari. Ini cukuplah 4 poin. E 2 poin, mengajak rekan untuk membicarakannya dan menghibur rekan yang dimarahi atasan. Ini tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi untuk yang paling sesuai adalah yang C, mengakui kesalahan pada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Ini gentle ya namanya. Berikutnya, Anda baru saja ditugaskan untuk menjalankan sebuah program di kantor Anda. Sudah menjadi kewajiban setiap staf yang ditugaskan untuk menjalankan sebuah program harus membuat laporan kegiatan. Setelah menyusun laporan, draft laporan yang Anda susun ditolak oleh pimpinan karena dinilai kurang visible. Maksudnya seperti visioner gitu ya. Hal yang akan Anda lakukan adalah A, memeriksa kembali draft laporan tersebut terutama pada bagian yang salah sehingga bisa diperbaiki dengan segera untuk diserahkan kembali. B, menerima kembali draft laporan tersebut tanpa diperiksa kembali. Bisa saja penolakan tersebut dikarenakan kekeliruan atasan saya, salah membaca atau keliru dalam menilai laporan yang saya serahkan sehingga nanti saya serahkan kembali. C, menanyakan rekan kerja yang lain yang ikut membantu menyusun laporan karena bisa saja kesalahan tersebut bukan dari kekeliruan saya, namun dikarenakan kesalahan rekan kerja. Hal ini dilakukan untuk mempercepat memeriksa dan memperbaiki bagian yang salah tanpa diperiksa setiap bagiannya. D, menerima penolakan tersebut dan mencoba memperbaiki kesalahan laporan tersebut. Akan tetapi saya yakin kesalahan draft laporan dikarenakan kekeliruan atasan saya dalam memeriksanya.
Menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan penyusunan laporan tersebut. Waktu pengerjaannya yang sangat singkat dikarenakan sibuk mengatur jalan kegiatan program sehingga waktu dan tenaga banyak terkuras sehingga menyebabkan kurang fokus. Untuk soal-soal seperti ini ketika kita dianggap kurang ya dalam menyusun laporan atau dianggap kurang mampu beradaptasi dan lain sebagainya, maka yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain atau mencari penyebab dari hal lain di luar kita sendiri. Nah, jawaban-jawaban di sini banyak kan mencari alibi ya, mencari kesalahan orang lain, kemudian menduga-duga kesalahan orang lain tanpa mau mengkoreksi diri sendiri. Yang B ini jelas ya, bisa saja penolakan tersebut dikarenakan kekeliruan atasan. Nah, ini bisa kita eliminasi nih. C. Menanyakan rekan kerja yang lain ikut membantu menyusun laporan. Bisa saja kesalahan tersebut bukan dari kekeliruan saya. Nah, ini juga salah ya, bisa dieliminasi. Yang D. Nah, ini dikarenakan kekeliruan atasan saya dalam memeriksanya. Ini juga menyalahkan orang lain. Ini juga bisa dieliminasi. Udah 3 ya. Yang E. Menjelaskan penyebab waktu pengerjaan. Ini alibi. Pengerjaan yang singkat dikarenakan sibuk mengatur. Ini juga tidak diperlukan. Sehingga dari semuanya eliminasi semua kecuali yang A ya, meriksa kembali laporan tersebut terutama pada bagian yang salah sehingga bisa diperbaiki dengan segera untuk diserahkan kembali. Nah, ini tidak menyalahkan pada orang lain tapi mengakui bahwa memang laporannya kurang sehingga evaluasi diri sendiri. Kemudian di sini juga bagusnya adalah bisa cepat diperbaiki dan diserahkan kembali sehingga jawabannya tentu adalah yang A ya. Ini seharusnya yang A ya. Mohon maaf ini belum diganti, harusnya ini A ya. A 5 poin. Periksa kembali draft laporan tersebut terutama pada bagian yang salah sehingga bisa diperbaiki dengan segera untuk diserahkan kembali. Ini jawabannya salah ya. Jawaban yang sebelumnya ini belum keganti ya, harusnya yang A. Yang A 5 poin, yang B hanya 2 poin, C 4 poin, D 3 poin, dan E 1 poin saja. Pada saat pertemuan keluarga dalam rangka merayakan hari raya, maka nah ini konteks-konteks seperti ini, pertemuan keluarga ini juga sebenarnya konteksnya kan memang pertemuan keluarga, tapi mungkin ini ilustrasinya adalah ilustrasi untuk kondisi ketika kita sebagai ASN di lingkungan ASN gitu ya, di lingkungan PNS, di lingkungan tempat kerja kita. Maka kita harus mencari yang ini nih ya, yang mana, karena ini bisa mengecoh nantinya. A. Berusaha untuk menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. B. Mengarahkan pembicaraan yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. C. Mencoba untuk memuaskan tamu dengan menjamu mereka dengan sebaik-baiknya. D. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya. E. Menjamu dengan baik sambil menunjukkan kelemahan saya. Ini jelas salah. Dalam rangka pertemuan keluarga, yang paling nilainya besar ini nih ya, berusaha untuk menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Artinya ini orientasinya ke depan ya, visible tadi ya, yang dikatakan visible itu yang ini, yang berusaha untuk menjajaki peluang. Karena sebagai seorang ASN tentu kita harus memiliki visi, harus terus melihat ke depan ya. Jadi jawabannya yang A. Kemudian yang B hanya 2 poin, mengarahkan pembicaraan yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. Ini nanti jatuhnya sombong. Ya. Ini jadi 2 poin saja. Yang C mencoba untuk memuaskan tamu dengan menjamu mereka dengan sebaik-baiknya. Ini lebih ke faktor pelayanan ya. Kemudian yang D menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya. Nah, bedanya ini hanya menunggu, tapi yang ini berusaha untuk menjajaki peluang. Nah, ini lebih aktif posisinya, ini kan pasif. Sehingga ini poinnya besar, paling tinggi. Hanya 1 ya, keliru. Berikutnya, salah seorang rekan kerja dalam tim rekan kerja Anda merupakan seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah dari rekan kerja yang lain. Maka Anda A. Senang karena dia bisa dijadikan pesuruh. B. Senang membantunya dalam mempelajari lingkungan kerja. C. Cuek saja walaupun ia minta bantuan kepada saya. D. Berusaha bersikap dengan penuh wibawa di depannya. E. Minta atasan untuk menggantinya dengan
alasan belum siap dilibatkan dalam kerja tim. Oke, ini bagaimana tingkah kita ya kepada orang yang rekan kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah dari kita. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B, senang membantunya dalam mempelajari lingkungan kerja. Untuk A itu karena bisa dijadikan pesuruh, ini tidak sesuai ya. Kemudian C hanya cuek juga tidak sesuai. Ini kan nadanya negatif ya, konotasinya negatif sehingga bisa dieliminasi nih A dengan C. B berusaha bersikap dengan penuh wibawa. Ini juga nanti jatuhnya ke sombong ya. Dan ada gap nantinya, ada jarak gitu ya dengan mereka yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Nah, ini tidak boleh terjadi sehingga poinnya 1 saja. Yang E meminta atasan untuk menggantinya dengan alasan belum siap dilibatkan dalam kerja. Ini yang E ini 4 ya. Menggantinya dengan alasan ini cukup oke lah karena alasannya kan sesuai lah, belum siap dilibatkan dalam kerja tim. Tapi yang paling bagus tentu adalah yang B, senang membantunya dalam mempelajari lingkungan kerja. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika dirasa channel ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.